Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, bagaimana hukum kalau dua kali menyembelih? Nah, bagaimana hukumnya? Nah, jadi hukum menyembelih. Ketika disembelih ternyata ada 4 urat kan harus dipotong. Nah, jadi ketika menyembelih karena pisaunya tumpul, dibuang pisaunya, ambil pisau lain digorok lagi. Bagaimana hukumnya? Apakah dagingnya itu termasuk bangkai atau halal dimakan? Nah, ini khususnya pas kurban ini harus hati-hati. Nah, makanya saya nggak berani nyembelih, takut. Nah, berangkat dari hadis Rasulullah SAW, wa iza zabahtum fa ahsanuz zabha. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, jadi tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Nah, ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi disunnahkan untuk ditajamkan pisau. Artinya diasah dulu, tapi jangan di depan mata hewan sembelihan itu. Nah, jadi kalau di depannya hukumnya lain ceritanya lagi. Hukumnya Islam menyiksa. Fa illam yaqti'ul wajdaini wal amraini wal hulkum takunu zabihatu haraman bi ijma'il ulama li'annahu ma hasala al maqsudu min inharid dami. Maka jika 2 urat besar di sisi leher daripada hewan tersebut tidak terpotong, begitu juga kerongkongannya tidak terpotong dan tenggorokannya semua tidak terpotong, maka hukum daging sembelihannya menjadi haram. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, bi ijma'il ulama li'annahu ma hasalal maqsudu min inharid dam. Nah, jadi dengan kesepakatan para ulama, karena maksud dari menumpahkan darah itu di sini tidak tercapai. Nah, jadi ada 4 urat yaitu di hewan sembelihan tersebut. Nah, jadi kalau salah satunya tidak terpotong, nah, terus diulangi lagi potongannya, maka dagingnya jadi bangkai. Nah, artinya diulangi gitu. Nah, tapi kalau didiamkan dengan misal salah satu daripada 4 uratnya itu tidak terpotong, jadi didiamkan, kemudian dia mati. Kalau matinya cepat, otomatis halal. Tapi kalau lama sampai berhari-hari, terus dia hidup lagi gitu, kemudian dipotong, nah bagaimana hukumnya? Nah, kan ada yang sapi di mana dulu itu, dipotong, disembelih masih bisa jalan, ditombak, terus dipotong lagi, nah itu hukumnya bangkai. Menurut ulama mazhab Imam Hanafi berpendapat dicukupkan dengan memotong 3 urat saluran dari 4 saluran tersebut. Wa yaral hanafiyatul iktifa'u biqat'is salasi minha wa yaral malikiyatu sihhatu qat'il hulkum wal wadjaini dunal mar'i wa yaral syafi'iyatu wal hanabilatu sihhatu qat'il hulkumi wal mar'i. Ulama mazhab Hanafi sependapat bahwasanya cukup dengan memotong 3 urat saluran dari 4 saluran tersebut, dan ulama mazhab Imam Malik berpendapat sah sembelihan dengan memotong tenggorokannya saja.
Nah, dan 2 urat di sisi leher tanpa harus memotong kerongkongan. Nah, jadi ulama mazhab Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat sahnya sembelihan dengan memotong tenggorokan dan kerongkongannya saja. Nah, jadi tenggorokan dan kerongkongannya itu sudah putus, otomatis sah. Nah, sekalipun masih gitu. Kecuali kalau dia masih hidup terus dibalas lagi dengan sembelihan, maka nanti larinya ke bangkai. Nah, jadi intinya sebelum diangkat pisau itu didiamkan dulu. Nah, jangan diangkat. Kalau udah diangkat nanti larinya ke bangkai. Nah, jangan sampai diangkat. Qala ashabi dari kalangan mazhab sahabat-sahabat kami, walau taraka minal hulqumi wal mar'i syai'an wa matal hayawanu bahwa mayyitatun. Para ulama dari mazhab Syafi'i berkata, jika tertinggal sesuatu dari tenggorokan dan kerongkongan tidak terputus secara sempurna dan hewan tersebut mati, maka hukum dagingnya adalah bangkai. Nah, jadi tenggorokan dengan kerongkongan tidak terputus. Nah, tidak terputus kerongkongan dengan tenggorokannya. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, maka hukum daripada dagingnya adalah bangkai. Nah. Wa kaza lawin taha ila hirkatil masbuhi. Faqata'a ba'da zikal matruk wa huwa mayyitatun. Dan begitu juga apabila proses sembelihan tersebut tidak memutuskan tenggorokan dan kerongkongan secara sempurna, namun hewan tersebut hampir mati, kemudian diulangi menggorok tenggorokannya dan kerongkongannya yang tersisa setelah itu, maka hukum dagingnya adalah bangkai. Ini dalam kitab Majmu' al-Fatawi. Nah, jadi ini baru kerongkongannya aja yang tenggorokannya aja yang terlepas gitu. Kerongkongannya belum atau belum putus kerongkongannya. Diulangi lagi, maka hukum dagingnya adalah bangkai. Nah, jadi minimal 2 itu yang putus, kerongkongan dengan tenggorokannya. Nah, atau gini, tenggorokannya udah, tinggal kerongkongan belum putus ini tenggorokannya. Kerongkongannya belum terputus. Nah, tapi belum mati, dibalas lagi gitu. Nah, setelah dibalas baru dia mati, maka hukum dagingnya adalah bangkai. Nah, jadi kalau seseorang yang mengulangi penyembelihannya itu sampai 2 kali, yang paling diutamakan, yang paling diperhatikan adalah pertama, jika hewan tersebut sudah disembelih, yaitu dengan tidak memutuskan tenggorokan dan tenggorokannya secara sempurna, namun hewan tersebut terlihat kesakitan dan mendekati kematiannya, kemudian dilakukan penyembelihannya lagi, otomatis nanti dagingnya menjadi haram untuk dimakan. Yang kedua, jika hewannya itu telah disembelih dengan tidak memutus kerongkongan dan tenggorokan secara sempurna, namun masih terlihat segar bugar, tidak ada tanda-tanda kematian, kemudian dilakukan penyembelihan untuk kedua kalinya, maka hukumnya sah dan dagingnya halal. Nah, tapi kalau dia udah mau mati gitu, tenggorokannya belum putus, diputusin lagi baru mati gitu. Nah, otomatis nanti dagingnya bangkai. Tapi tenggorokannya atau kerongkongan, salah satu daripada tenggorokan dan kerongkongannya belum putus, kemudian sapinya bisa keliling Nusa Indah. Nah, keliling Nusa Indah, kemudian digorok lagi. Nah, ikatannya di sini adalah hukumnya halal. Tapi was-was juga kita makan. Nah, jadi kita kembali ke pendapat daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau dua kali, yaitu digorok, disembelih, otomatis hukumnya bangkai. Nah, sekalipun ayatnya illa zakaitum, kecuali kalian sudah menyembelihnya. Itu pendapat
masalah yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, masalah yang kedua. Wa amma hal ta'malu zakatu fil hayawanatil muharramatil aqli hatta tutahhira bizalika juludihim. Adapun apakah engkau akan melakukan penyembelihan yaitu pada hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, kemudian sehingga tutahhira bizalika juludihim, maka bisa disucikan yaitu dengan diambil kulit mereka, artinya bangkai tersebut, artinya disamak. Jadi misal sapi yang tadi sesuai dengan kembali kepada ayat yang pertama, wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Nah, jadi illa ma zakkaitum ini belum disembelih itu. Terjepit, tercekik, jatuh atau dimakan makanan binatang buas, kemudian mati. Nah, kemudian mati, maka halal yaitu kulitnya bisa dipergunakan, kecuali kalau dimakan hukumnya haram. Dagingnya juga hukumnya haram. Nah, jadi kulitnya bisa diambil manfaat. Fa innahum aidon ikhtalafu bizalika. Nah, bahwasanya mereka juga berselisih dalam hal ini. Faqala Malik az-zakatu tu'malu fis sibagi wa ghairiha ma'adal khinzir. Imam Malik beliau mengatakan yaitu penyembelihan. Nah, penyembelihan binatang atau hewan yang sudah mati itu bisa suci yaitu dengan cara disamak. Artinya boleh digunakan. Artinya kulitnya dimanfaatkan. Tapi kalau dagingnya tetap hukumnya haram. Wa ghairiha ma'adal khinzir, yaitu selainnya kecuali yaitu babi. Wa bihi qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah beliau mengatakan illa annahu ikhtalafal mazhabu fi kauni sibai fil muharramatin ay makruhatin ala ma sayati fi kitabil a'immatil ashribati. Ashribah. Nah, jadi Imam Abu Hanifah beliau mengatakan yaitu berbeda dengan mazhab, yaitu keadaan kulit bangkai yang sudah disamak tersebut yaitu dihukum haramkan. Nah, dihukum haramkan yaitu jika yaitu dimakan atau dimakruhan ala ma sayati fi kitabil at-immati. Nah, jadi akan datang pada kitab tentang bab makanan dan minuman. Nah, jadi hukum daripada kulit bangkai tersebut menurut Imam Abu Hanifah, maka beliau mengatakan mengharamkan dan memakruhkannya. Nah, jadi nanti akan datang pada babnya tentang makanan dan minuman. Nah, jadi sekalipun sudah bangkai menurut Imam Abu Hanifah, kulitnya itu tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum. Sekalipun sudah disembelih gitu, sembelih dalam keadaan mati gitu. Mati tapi udah mati baru disembelih. Nah, bagaimana hukum kulitnya? Menurut Imam Abu Hanifah hukumnya haram. Tapi kalau menurut Imam Malik hukumnya boleh dimanfaatkan kulitnya. Tapi kalau dagingnya hukumnya haram. Sedangkan Imam Syafi'i beliau mengatakan az-zakatu ta'malu fi kulli hayawanin muharramatil aqli fa yajuzu bai'u jami'il ajza'ihi wal intifa'i biha ma'adal lahmi. Imam Syafi'i beliau mengatakan setiap hewan yang muharramun aqli yaitu diharamkan untuk dimakan, maka diperjualbelikan semua ajza'ihi. Nah, jadi boleh diperjualbelikan jami'u ajza'ihi. Jadi semua jasa-jasanya wal intifa. Nah, dan juga mengambil manfaatnya kecuali dagingnya. Nah, jadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i sama pendapatnya. Jadi hewan bangkai tersebut bisa suci yaitu dengan cara disamak. Artinya kulitnya bisa dimanfaatkan, diperjualbelikan juga boleh, kecuali kalau dimakan enggak boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang ini sapi kita mati kan? 5 mati sapi kita. Nah, kemudian kita samak, kemudian kita jual. Nah, jadi bagaimana status
tempat kita menjual ini orang yang bikin kerupuk sapi. Nah, bagaimana hukumnya? Sedangkan pas kita menjual ini kulit sapi saya kujual. Orang yang membeli juga enggak nanya, orang yang menjual juga tidak mau ngasih tahu. Nah, siapa yang berdosa? Nah, siapa yang berdosa? Nah, jadi tetap. Jadi kalau yang tidak tahu maafu anhu, tapi yang tahu ini yang berdosa. Nah, kamu ngambil manfaatnya. Nah, jadi ketika kita menjual yaitu kulit sapi, kulit bangkai, harus dikasih tahu jalurnya. Oh, ini bangkai kan, kulit bangkai ini. Karena nggak boleh dimakan, tapi kalau dimanfaatkan untuk bikin jaket, bikin sepatu atau yang lain-lainnya, pokoknya selain dimakan. Jadi hukumnya boleh. Nah, pendapat masalah yang ketiga. Waqtalafu fi ta'siriz zakati fil bahimatil lati asyrafat 'alal mauti min syiddatil marid. Nah, jadi perbedaan para ulama tentang penyembelihan hewan yaitu disebabkan akan mati. Nah, syiddatil marid. Nah, karena dia sakit keras. Ada yang mengatakan menurut pendapat daripada Imam Malik, wal jumhur, menurut mazhab Imam Malik, annaz zakata ta'malu biha, bahwasanya penyembelihannya itu cukup padanya. Nah, jadi ini sapi kita lagi sakit gitu. Lagi sakit. Kemudian ketika disembelih enggak ada pergerakan. Nah, atau kata Imam Malik tadi yang di awal, kalau tidak ada pergerakan, nah salah satu dari ekornya, matanya atau kakinya, maka hukumnya bangkai. Tapi kalau setidak-tidaknya ada pergerakan dari kakinya, ekornya, ketika disembelih gitu, sembelih kakinya bergerak, kemudian mati. Nah, bagaimana hukumnya? Ini pendapat Imam Malik, anna zakata ta'malu fiha, bahwasanya penyembelihannya itu cukup padanya. Nah, udah pas. Artinya hukum dagingnya adalah halal. Anna zakata la ta'malu fiha. Waruya anhu, dan diriwayatkan juga dari yang lain, anna zakata la ta'malu fiha, bahwasanya penyembelihannya itu tidak berlaku padanya. Artinya hukumnya bangkai. Jadi dua pendapat Imam Malik. Jadi bagaimana kalau kita gitu? Apakah kita mengambil pendapat Imam Malik atau Imam Syafi'i? Kalau tidak ada pergerakan dari tiga pergerakan tersebut, hukumnya bangkai. Sedangkan Imam Malik ada dua pendapatnya. Beliau mengatakan bangkai, dan ada juga mengatakan boleh dimakan, dagingnya itu halal. Wasababul khilafi mu'aradul qiyasi lil asari. Fa'ammal asaru fahuwa ma ruya anna amatan li Ka'b bin Malik kanat tar'a gonaman bisilain fausibat gitu. Fausibat syatun minha fa'adrakatha fazakatha bihajarin. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kuluha. Dari amata li Ka'b bin Malik. Nah, beliau menjumpai yaitu kambingnya dalam keadaan sakit. Nah, dia seorang pengembala gitu. Fa'adrakatha, maka dia menemukan kambingnya dalam keadaan sakit parah, fazakatha. Kemudian beliau menyembelihnya dengan bihajarin, yaitu dengan batu yang tajam. Fasu'ila, maka telah ditanyakan. Fasa'ala Rasulullah SAW, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Fasu'ila Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW telah ditanya. Faqala kuluha, makanlah. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau kambing yaitu dalam keadaan sakit keras kemudian disembelih, sembelih apakah tidak ada pergerakannya atau ada pergerakannya? Ini yang bikin Imam Malik ada dua pendapatnya. Ada yang mengatakan bangkai, ada yang mengatakan halal. Nah, karena hadisnya ini adalah
yaitu berpenyakitan yang udah sakit lah gitu, mau menjelang mati gitu. Begitu disembelih langsung mati, tidak ada pergerakannya. Nah, jadi pendapat daripada Imam Malik ini, ketika mau disembelih itu kambing tersebut masih dalam keadaan hidup. Nah, tapi kalau kambing sudah tidak ada pergerakan lagi kemudian disembelih, maka hukumnya bangkai. Nah, jadi sekalipun sudah dipotong terus tidak ada pergerakan lagi, maka hukum daripada hewan tersebut adalah bangkai. Maaf, saya ulangi. Jadi ketika mau disembelih gitu, masih bergerak ini kambing. Begitu pisaunya sudah terpotong dua tadi, tenggorokan dengan kerongkongannya, tidak ada pergerakan. Bagaimana hukum hewan tersebut? Nah, kata Imam Malik, hewannya halal. Tapi ketika mau disembelih tidak ada pergerakan sampai sudah terpotong tenggorokan dengan kerongkongannya tidak bergerak, maka hewan tersebut hukumnya bangkai. Nah, jadi itu dua pendapat daripada Imam Malik. Nah, terus masalah yang ketiga, waqtalafu hal ta'malu az-zakatul ummi fi janiniha. Nah, perbedaan para ulama, apakah menyembelih induk sapi, induk sapi apakah sudah termasuk janinnya atau tidak? Am laisa ta'malu fihi wa innama huwa mayyitatun. Iza kharaja minha ba'da zabhil ummi, apabila dia keluar ba'da zabhil ummi, yaitu setelah disembelih induknya dalam keadaan mati. Nah, dalam keadaan mati maka tidak perlu disembelih lagi. Nah, ini tidak perlu disembelih lagi. Ataupun induknya sudah disembelih terus janinnya itu masih hidup, apakah boleh disembelih atau boleh dimakan atau tidak? Nah, jadi boleh dimakan dan disembelih lagi kalau dia masih hidup. Fazahaba jumhurul ulama ila anna zakatal ummi zakatu li janiniha. Jumhur ulama bahwasanya penyembelihan terhadap induk daripada binatang maka sama dengan penyembelihan terhadap janinnya. Wa bihi qala Malikun wa Syafi'i. Ini yang diungkapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah beliau mengatakan in kharaja hayyan zabaha wa aklu. Jika dia keluar dalam keadaan hidup maka sembelih dan makanlah. Wa in kharaja mayitan bahwa mayitatun. Jika dia keluar dalam keadaan mati bahwa mayitatun, maka hukum daripada janinnya adalah bangkai. Nah, ini dua pendapat. Saya ulangi. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau kita sudah sembelih induknya kemudian keluar dalam keadaan hidup adapun dalam keadaan mati, hukum janinnya itu boleh dimakan. Nah, itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, jika keluarnya setelah disembelih induknya, kemudian ada anaknya, dikeluarkan anaknya dalam keadaan hidup, maka sembelihlah dan makanlah. Tapi kalau sudah mati, hukumnya bangkai. Itu kata Imam Abu Hanifah. Sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil baqarati awin naqati awis syati yanharuha ahaduna panajidu fi batniha janiyan. Nah, janinan anak kuluhu aw nalqihi faqala kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud dari Jabir. Dari hadis dari Abi Sa'id, sa'alana, kami telah bertanya kepada Rasulullah SAW,
Anil baqarati, yaitu tentang sapi atau tentang unta atau tentang kambing. Yanharuha ahaduhuna. Nah, salah seorang di antara kami telah menyembelihnya. Nah, nyanya itu kembali pada sapi, unta dengan kambing. Panajidu fi batniha, maka kami menemukan pada perutnya janinan, yaitu janin. Anak kuluhu au nalkihi, apakah kami akan memakannya atau kami akan membuangnya? Faqala kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. Makanlah jika engkau kepingin. Jika sudah menyembelih induknya, maka sama dengan menyembelih anaknya. Nah, jadi dengan dua hadis ini, karena tidak ada penjelasan tentang keadaan hidup atau dalam keadaan mati, yaitu janin tersebut, maka itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sehingga istinbat hukum dari hadis ini, nah ini istilahnya hadis muqarrin, artinya membandingkan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Nah, jadi kalau sudah disembelih induknya, otomatis janinnya juga boleh dimakan, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan Imam Abu Hanifah, kalau masih hidup, sembelih baru dimakan. Tapi kalau sudah mati, maka hukumnya bangkai. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka